Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dalam limpah kurnia Allah, sehat walafiat, panjang umur dan mudah rezekinya. Kita lanjutkan membaca kitab Risalatul Muawanah tulisan Syekh Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun. Ini satu pasal. Wa yanbaghi ay yakuna laka wirdun min dzikrillahi ta'ala tahudduhu biwaqtin aw tahsuruhu biadadin. Sepantaslah bahwa adalah bagimu itu satu wirid. Sepantaslah bahwa adalah bagimu itu wirdun, wirid min dzikrillahi ta'ala, dari berzikir kepada Allah Ta'ala, tahudduhu, yang kau batasi akannya wirid, biwaktin, dengan waktu tertentu, au tahsuruhu, atau engkau hitung akannya wirid, biadadin, dengan bilangan tertentu. Di belakang pasal sebelumnya beliau menganjurkan hendaklah setiap hari kita punya wirid berupa membaca ilmu pengetahuan. Setiap hari membaca kitab para ulama, satu bab, satu kitab, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Sekarang lanjutannya beliau menganjurkan hendaklah kita punya wirid berupa berzikir kepada Allah setiap hari. Tahudduhu. Engkau batasi akannya wirid dengan waktu tertentu. Artinya kita tentukan waktu tertentu untuk wirid kita. Apakah sebelum subuh atau sesudah subuh, apakah sebelum tidur. Yang penting ada waktu khusus yang kita gunakan untuk wirid. Au tahsuruhu bi'adadin, atau bahkan engkau hitung, engkau batasi akannya wirid dengan bilangan tertentu. Misalkan kita sebelum tidur harus wirid dulu 1000 kali subhanallah misalkan, atau apapun wirid. Ya, itu beliau menganjurkan seperti itu. Kalau kita mau mengamalkan wirid beliau, lebih mantap lagi. Beliau punya satu wirid terkenal yaitu Ratibul Haddad. Ini karangan Sayyid Abdullah. Ratibul Haddad beliau sudah menyusun sedemikian rupa dan para ulama sudah membuktikan kelebihannya. Yaitu pertama misalkan Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian Amanar Rasulu, kemudian La ilaha illallah wahdahulah 3 kali, kemudian subhanallah walhamdulillah sampai seterusnya 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru 3 kali dan seterusnya sudah beliau susun begitu rapi 19 wirid semuanya. Boleh itu. Nah, fala ba'sa bisabhati li dzabtil adat wahina idin, dan ketika itu kita sudah memiliki satu wirid yang kita tentukan waktunya dan kita hitung jumlahnya. Ketika itu fala ba'sa, tidak apa-apa bisabha, menggunakan biji tasbih, lidzabtil adat, untuk menghitung bilangan. Nah, walaupun sekarang ada yang protes katanya tasbih itu bid'ah, tapi para ulama zaman dulu tidak ada yang membid'ah. Sabah biji tasbih itu justru untuk media mengingatkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna dzikra ruknut tariqi wa miftahut tahqiqi wa silahul muridin wa mansyurul wilayah. Ketahui olehmu bahwa sungguh zikir itu ruknut tariq, itu rukun tarikat. Segala sesuatu ada rukun. Salat ada rukunnya, puasa ada rukunnya. Jadi tarikat juga ada rukunnya. Rukunnya yaitu zikir. Enggak sah orang menyatakan bergabung dengan tarikat tanpa ada zikir. Ini kalau kita artikan tarikat sebagai tarikat biasa, tarikat yang sudah maklum. Atau di sini zikir itu merupakan rukun tarik, rukun jalan menuju Allah, yaitu salah satu rukunnya harus banyak mengingat Allah. Wa miftahut tahqiq, ketahui olehmu bahwa sungguh zikir itu kunci tahqiq. Kalau tahqiq kita artikan, karena muhaqqiq itu seseorang yang mengetahui sesuatu bersama dalilnya. Bisa saja dengan banyak berzikir kita jadi ahlul zikri, jadi orang yang diilhamkan keluasan ilmu oleh Allah. Atau bisa saja maksudnya tahqiq itu pasti nyatanya kita benar-benar menjadi hamba Allah yang sejati. Tandanya yaitu kita banyak mengingat Allah, berzikir. Berzikir kepada Allah itu kunci tahqiq. Bagaimana wujud nyata kita mengaku sebagai hamba Allah kalau tidak berzikir kepada Allah setiap waktu? Man ahabba syai'an kasura dzikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti banyak menyebutnya.
Kalau kita mau menyatakan diri sebagai hamba Allah yang sejati, benar-benar mencintai Allah, maka zikir adalah kuncinya. Wasilahul muridin. Ketahui olehmu bahwa sungguh zikir itu senjatanya para murid. Murid dalam perjalanannya berproses menuju orang baik, menjadi orang baik, menuju Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak tantangannya, banyak godaan iblis segala macam. Murid itu mesti punya senjata untuk menghalau musuh-musuhnya di jalan. Apa senjatanya? Yaitu zikir. Az-zikra silahul muridin. Zikir itu senjatanya murid. Ya. Wa mansyurul wilayah. Ketahui olehmu bahwa sungguh zikir itu mansyurul wilayah. Apa arti mansyurul wilayah? Saya melihat ucapan Ibnul Qayyim, beliau menyatakan dalam ucapan beliau, man utiya dzikra faqad utiya mansyurul wilayah. Barang siapa yang diberikan akan zikir, maka dia sungguh telah diberikan mansyurul wilayah. Apa arti mansyurul wilayah? Al-wasiqatul lati tatadammanu qarar sultan. Jadi mansyur itu seumpama satu sertifikat, satu surat wasiqah yang mengandung di dalamnya keputusan dari penguasa untuk menunjukkan dia terhadap jabatan tertentu. Begitu juga di sini mansyur ini, semacam satu surat keputusan yang diberikan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa orang itu adalah waliullah. Ya, jadi zikir itu mansyurul wilayah, semacam surat keputusan. Orang yang zikirnya, mulutnya, hatinya selalu berzikir, itu semacam ada satu pernyataan dari Allah bahwa dia itulah wali Allah yang sebenarnya. Begitu kata Ibnul Qayyim. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana telah berkata oleh sebahagian para arifin. Maksudnya, zikir rukun tarikat, miftahut tahqiq, silahul muridin, mansyurul wilayah. Itu semuanya kata, oh ini doang, mansyurul wilayah doang, kama qala ba'dul arifin. Bahwa zikir itu surat pernyataan dia menjadi wali Allah. Itu kama qala ba'dul arifin, sebagaimana berkata oleh sebahagian para arif billah. Apa dalilnya kalau kita memang harus punya wirid setiap hari berupa zikir kepada Allah? Kita tentukan waktunya, kita tentukan jumlahnya. Dalilnya waqad qala Allah Ta'ala. Dan sungguh telah berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Fadhkuruni azkurkum. Ingat olehmu akan aku, azkurkum, niscaya aku akan mengingat kamu. Ya. Ini Allah yang mengingat kita. Kalau kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Kita bisa membayangkan, Allah nggak bisa dikias. Walillahi mathalul a'la. Jadi Allah nggak boleh diumpamakan. Tapi bagaimana bangganya seorang hamba, seorang anak manusia ketika seorang pejabat tinggi menyebutkan namanya. Ini di dunia. Kita bisa membayangkan kata Allah, fadhkuruni, ingatlah aku akan mengingatmu. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ingat olehmu akan Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum, dan dalam keadaan berbaring. Dalam posisi apapun kita dianjurkan mengingat Allah. Jadi zikir ini luar biasa. Ibadah yang lain semua ada batasnya. Salat ada batas waktunya, puasa ada batas waktunya. Zikir enggak ada batas waktunya. Fadhkurullaha, ingat olehmu akan Allah sambil duduk, sambil berdiri, duduk dan berbaring. Qala ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingat olehmu akan Allah, akan ingat yang banyak. Ingat yang banyak maksudnya bagaimana? Dalam keadaan susah ingat Allah, senang ingat Allah. Dalam keadaan gembira ingat Allah, dalam keadaan sedih mengingat Allah. Dalam keadaan apapun kita dianjurkan untuk mengingat Allah. Dzikran katsira. Jadi walaupun nanti arti mengingat Allah tidak berarti harus mengingat dengan lafaz doang. Arti mengingat Allah, kita bisa mengingat perintah Allah. Mengingat selalu hal-hal yang Allah anjurkan, itu maksudnya. Kemanapun kita pergi, kita berpegang teguh kepada aturan Allah. Itu ingat Allah namanya. Plus juga ada zikir di lisan dan di hati. Karena arti zikir itu artinya melafadzkan sesuatu, bisa arti zikir menyebutkan. Ada juga arti zikir yaitu mengingat. Ketika sesuatu kita ingat dalam pikiran dan hati kita, itu disebut zikir. Karena zikir juga mengandung arti diddun nisyan, lawan dari lupa.
Jadi enggak berarti berzikir itu harus menyebut-nyebut. Sama seperti kita mengingat pesan orang tua. Jadi mengingat cukup dalam hati. Nah, orang tua berpesan sesuatu, misalkan kemanapun kita pergi kita harus jadi orang baik, kita ingat selalu pesan orang tua. Itu namanya mengingat orang tua, nggak harus menyebut di mulut orang tua. Nah, jadi mengingat Allah umumlah, mengingat dengan lisan berupa zikir subhanallah, la ilaha illallah, dan lain-lain. Juga mengingat pesan-pesan Allah, ajaran-ajaran Allah kita ingat dalam hati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Yaqulullahu ta'ala, berkatalah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, berarti hadis kudusi. Ana inda dhanni abdi bi. Bermula saya itu sabit di sisi prasangka hambaku denganku. Ini kata Nabi dalam hadis kudusi. Jadi Allah itu menurut prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik berarti Allah akan memberikan kebaikan. Kalau kita berburuk sangka, sesuai dengan perasaan kita. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan saya itu bersamanya si hamba hina yadhkuruni, ketika mengingat ia akan saya. Jadi Allah bersama kita ketika kita mengingat Allah. Maksud Allah bersama kita apa? Allah bersama kita ilmunya, bantuannya, pertolongannya. Ya, sama seperti wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Maka jika mengingat ianya hamba akan aku dalam dirinya, dzakartuhu, nisi aku mengingat akannya dalam diriku. Nah, kita mengingat Allah secara sembunyi-sembunyi. Allah juga mengingat Allah. Allah juga mengingat kita, menyebutkan kita dalam dirinya. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Jika mengingat ia akan aku dalam keramaian, dalam satu jamaah, zakartuhu, nisi aku menyebutkan, aku mengingat akannya fi malain, dalam satu dalam keramaian, khairin minhu, yang lebih baik dari keramaiannya. Kita mengingat Allah rame-rame, Allah mengingatkan, Allah ingat kepada kita di kalangan malaikat. Artinya Allah menyebutkan tentang hambanya kepada para malaikatnya. Ya. Lihatlah wahai para malaikat umatku, bagaimana mereka berzikir mengingatku. Enggak seperti dugaanmu dulu bahwa dia akan melakukan kerusakan di muka bumi, misalkan. Wa qala alaihi salam, berkatalah Nabi alaihi salam. Apa kata Nabi? Yaqulullahu ta'ala, berkatalah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman lagi masih dalam hadis kudusi. Ana jalisu man dzakarani. Ana jalisu, bermula saya itu menjadi teman duduk orang yang mengingat ia akan saya. Ini kinayah bahwa begitu dekatnya Allah kepada hamba-hamba yang senantiasa mengingatnya. Orang yang selalu mengingat Allah itu sangat dekat dengan pertolongan Allah, bantuan Allah, inayah Allah, perhatian Allah. Bahkan dalam hadis yang lain Allah menyatakan akan memberikan lebih utama kepada orang yang selalu mengingatnya daripada yang Allah berikan kepada orang yang meminta-minta kepadanya. Ada orang-orang sibuk mengingat Allah, nggak sempat meminta. Itu akan diberikan lebih baik dari yang diberikan kepada orang yang meminta-minta. Itu maksud ana jalisu man dzakarani. Wa qala alaihi salam, berkatalah Nabi alaihi salam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqidz zahabi wal wariki. Ala unabbiukum, maukah kalian aku beritahukan kepadamu bi khairi a'malikum, dengan yang terbaik dari amal-amal kamu. Mau enggak? Aku beritahukan kepada kamu amal terbaik yang kamu lakukan. Wa azkaha, dan amal yang paling bersih. Ya, dengan sebaik-baik amal kamu dan dengan sesuci-sucinya amal kamu. Amal kamu yang paling bersih, tahu enggak? Yang paling bersih inda malikikum, di sisi Tuhanmu. Wa arfa'iha, dan yang paling tingginya amalan fi darajatikum. Wa khairil lakum, dan dengan amal terbaik bagimu, min infaqidz zahabi, dari menginfakkan emas dan perak, wa min antalku, dan daripada engkau temui aduwakum, akan musuh-musuhmu, fatadribu a'naqahum, engkau pukulkan, maka engkau pukulkan akan leher-leher mereka, wa yadribu a'naqakum, memukul orang mereka akan leher-leher kamu. Qalu, mereka berkata para sahabat, bala, mau ya Rasulullah. Qala, berkata ianya Rasul, zikrullah. Amal terbaik, amal paling suci,
amal paling tinggi nilainya, amal terbaik, bahkan lebih baik dari menginfakkan emas perak dan bahkan dari berperang, yaitu berzikir. Kenapa? Karena zikir ini amalan yang tentunya dalam posisi tertentu, seperti zikir sendiri misalkan di rumah, itu jauh dari riya, jauh dari bisa disusupi oleh berbagai macam afat-afat atau penyakit-penyakit amal. Tidak seperti amal-amal yang lain yang mudah disusupi oleh riya, takabur, dan ujub. Walid dzikri samaratun wa nataiju yajiduha man wadaba alaihi biwasfil adab. Dan sabit bagi zikir itu samaratun, ada buah-buah, wa nataiju ghairu munsarif, dan ada natijah-natijah, ada hasilnya. Yajiduha, yang akan mendapati akannya buah dan natijah, man wadaba alaiha, oleh orang-orang yang kontinu ia di atasnya zikir, kontinu biwasfil adab, dengan sifat adab, maksudnya dengan penuh adab. Orang-orang yang mau berzikir dengan menerapkan adab-adab zikir, seperti bersuci misalkan, menghadap kiblat, kemudian jumlah tertentu, khusyuk dan tawadu, itu pasti akan mendapatkan buah, natijah atau buah dari zikir tersebut. Biwasfil adabi wal hudur. Orang-orang yang mau mempraktekkan zikir tadi dengan adab dan hudur hatinya. Sadar apa yang dia zikirkan. Nah, dia pasti akan mendapatkan samarah, buah dan natijahnya. Aqalluha ayyajida fihi minal halawati wal ladzati ma yastahqiru fi janbihi kullama ya'rifuhu minal ladzati dunyawiyyati wal malahi. Bermula sekurang-kurangnya buah zikir. Ayyajida, bahwa mendapati ia fihi padanya zikir, minal halawah, daripada manis dan lezat, akan yastahkiru, yang menganggap sepele ia, fi jambihi, pada sisinya kullama, akan setiap apapun yang mengenal ia akannya apapun dari kelezatan duniawi dan kelalaian. Sekurang-kurang buah zikir, sekurang-kurang yang dihasilkan oleh zikir bila dilakukan dengan syarat yang lengkap, ayyajida fihi, dia mendapati dalam zikir itu berupa manis dan lezat, ma yastahkiru, sesuatu yang dia bisa menganggap sepele segala kelezatan yang lain bila dibandingkan dengan kelezatan zikir tersebut. Ma, yang menganggap sepele ia, fi janbihi, pada sisinya kelezatan, pada sisinya mendapati ia padanya zikir daripada halawah. Ma, yang menganggap sepele ia pada sisinya apa yang dia dapatkan berupa halawah tadi. Menganggap sepele kullama, setiap hal yang lain yang yang mengenal ia akannya daripada kelezatan duniawi. Sekurang-kurang buah zikir, dia akan mendapatkan rasa manis dan lezat, rasa nikmat yang tidak bisa diungkapkan, yang bila dia bandingkan dengan segala kelezatan duniawi yang dia kenal, semuanya jadi sepele. Ini penjelasan sesuai lafadznya, ya kan? Aqalluha, sekurang-kurangnya samarah, ayyajida, mendapati ia fihi, dalamnya zikir. Apa yang dia dapati? Minal halawah, dari manis dan lezat, akan yastahkiru, yang menganggap sepele ia, fi janbihi, pada sisinya yang ada dalam zikir, menganggap sepele, kullama, akan setiap apapun yang lain, ya'rifuhu, yang mengenal ia akannya yang lain, minal lazzah, min bayan dari kelezatan duniawi wal malahi. Wa alaha ayyafniya, bermula setinggi-tingginya buah zikir itu bahwa fanaia, bil madhkur, dengan madhkur, anidz zakir, daripada yang berzikir, wa amma siwahu, dan fanaia, dari selain Allah. Ini makam fana. Buah zikir paling tinggi yaitu dia fana dengan madhkur, fana dengan Allah. Dari dirinya, dari zakir dirinya, sehingga dia tidak sadar, tidak menyadari, tidak lagi merasakan adanya dirinya. Yang ada hanya mazkur, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, dirinya sudah lenyap. Lenyap pula yang selain Allah semuanya. Ini kita nggak bisa membayangkan ini. Ini masalah zuk wajdan. Ya.
Wa man qa'ada wa huwa ala taharatin fi khulwatin mustaqbilal qiblati sakinal atrafi mutrikar ra'si. Bermula siman yang duduk ia wahwa, dan bermula yang siman itu sabit di atas kesucian. Ini antara lain etika-etika zikir. Wa man qa'ada, bermula siman yang duduk ia wahwa, dan dia nyaman itu ala taharah, dalam kondisi suci, fi khulwatin, duduk dalam tempat yang sunyi, mustaqbilal qiblati, hal keadaan dia itu yang menghadap kiblat, sakinar atrafi, menundukkan anggotanya, sakinal atraf. Sakinal atraf, atraf ini bahagian-bahagian anggota, berarti tenang anggota badannya, sakinal atraf. Seseorang yang duduk dalam keadaan suci, dalam tempat khulwah sunyi, menghadap kiblat, sakinal atraf, tenang anggota badannya, mutrikar ra'si, menundukkan kepalanya, summa dzakarallah, kemudian mengingat ia akan Allah, biqalbin hadirin, dengan hati yang hadir, wa adabin wafirin, dengan adab yang sempurna, ra'a lidzikri fi qalbihi, niscaya melihat ia bagi zikir dalam hatinya, asran dohiran, akan pengaruh yang dohir, bekas, ada bekasnya, ada efeknya. Jadi yang bisa kita pahami apa? Kalau kita pengen mendapatkan efek dari zikir, berarti adabnya bersuci di tempat sunyi, menghadap kiblat, khusyuk, tenang anggota badan, tundukkan kepala, ingat Allah dengan mulut dan hati. Fa'inda ma'ala dzalik, maka dia jika terus-terusan di atas demikian, berzikirnya seperti begitu terus, asyrakat alaihi anwarul qurbi, niscaya bersinarlah kepadanya oleh cahaya kedekatan. Ketika itu dia baru bisa merasa dekat dengan Allah. Wang kasyafat lahu asrarul ghaib, dan akan terbukalah baginya oleh rahasia-rahasia kegaiban. Tabir gaib akan terbuka, kasyaflah dia. Masya Allah. Ya, ini antara lain berkenaan tentang zikir. Masih panjang bab ini. Ya, separuh lagi. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan, moga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Wallahu a'lam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.